Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Adam dengan nomor induk mahasiswa 21030100069. Baiklah, jadi di video ini saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan salah satu materi dari pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks negosiasi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu kepada teman-teman untuk kompetensi dasar atau KD-nya dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya. Nah, untuk kompetensi dasar atau KD-nya itu saya mengambil 3.1 di mana mengevaluasi pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi. Selanjutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya, 3.1.1 merumuskan ciri dari teks negosiasi. 3.1.2 menjelaskan cara penyampaian pengajuan dan penawaran. 3.1.3 menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau bisa dibilang dengan kesepakatan. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, teman-teman diharapkan untuk mampu yang pertama, merumuskan ciri dari teks negosiasi. Yang kedua, menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Yang ketiga, menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Nah, pada pengertian negosiasi ini, teman-teman pasti sudah tahu bukan? Tentang negosiasi itu bagaimana dan seperti apa. Nah, negosiasi sendiri merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara kedua belah pihak atau pihak-pihak tertentu. Nah, tujuan dari negosiasi itu sendiri adalah untuk mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh suatu dari pihak lain yang sifatnya tidak dapat dipaksakan. Nah, negosiasi itu dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dalam melakukan suatu transaksi atau menyelesaikan sengketa atau bahkan perselisihan pendapat. Nah, dalam negosiasi itu sendiri, negosiasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negosiasi berdasarkan situasi dan negosiasi berdasarkan untung ruginya. Berdasarkan situasinya, negosiasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu negosiasi formal dan negosiasi informal. Nah, di mana negosiasi formal merupakan negosiasi yang terjadi di situasi formal seperti halnya perusahaan, PT, atau bahkan pabrik. Nah, contoh seperti di perusahaan, adanya dua perusahaan yang saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas dari perusahaannya masing-masing. Untuk itu, mereka melakukan kerjasama. Nah, tidak hanya di situ, mereka juga melakukan perjanjian hitam di atas putih atau perjanjian resmi yang melibatkan badan hukum. Jadi, pelanggaran yang terjadi di dalam suatu kesepakatan antara kedua perusahaan tersebut, yang nantinya perjanjian tersebut atau kesepakatan tersebut dapat diperkarakan karena hukum, karena mereka melakukan perjanjian hitam di atas putih atau melibatkan badan hukum. Nah, beda halnya dengan negosiasi informal. Negosiasi informal merupakan negosiasi yang bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Contoh halnya, negosiasi informal adalah negosiasi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, seorang ayah yang melarang anaknya untuk bermain bersama teman-temannya dengan alasan nilai rapot anaknya itu jelek atau buruk. Nah, si ayah bermaksud memberikan sanksi atau teguran kepada sang anak untuk sang anak tidak diperbolehkan bermain bersama teman-temannya untuk sementara waktu agar sang anak dapat memperbaiki kesalahan yang dibuatnya, agar sang anak dapat belajar lebih baik lagi untuk meningkatkan nilainya. Untuk itu, sang ayah mengajukan beberapa syarat agar sang anak harus belajar lebih giat lagi, lebih rajin lagi untuk meningkatkan nilainya dan memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya. Lalu ia diperbolehkan kembali untuk bermain bersama teman-temannya.
Nah, pada akhirnya sang anak pun menyetujui persyaratan dari sang ayah setelah ia menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Akhirnya keduanya mencapai kesepakatan dan sang anak pun diperbolehkan kembali bermain bersama teman-temannya oleh ayahnya. Nah, contoh dari negosiasi informal itu seperti itu. Nah, selain dilihat dari situasinya, negosiasi juga dapat dilihat berdasarkan untung ruginya, di mana berdasarkan untung rugi itu terbagi menjadi empat macam, yaitu kolaborasi, dominasi, akomodasi, dan menghindari konflik. Nah, untuk negosiasi kolaborasi, menggabungkan kepentingan antar negosiator. Negosiasi ini disebut juga negosiasi win-to-win atau negosiasi yang mengarahkan kepada kedua belah pihak untuk mendapatkan kemenangan atau keuntungan yang sama. Nah, selanjutnya negosiasi dominasi, di mana dalam negosiasi dominasi, negosiator mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari kesepakatan yang dicapai. Sementara itu, pihak lawan negosiasi mendapatkan keuntungan yang lebih kecil. Nah, negosiasi ini disebut juga negosiasi win to loss. Nah, selanjutnya negosiasi akomodasi, di mana dalam negosiasi akomodasi, negosiator mendapatkan keuntungan yang sangat kecil, bahkan mengalami kerugian. Sementara itu, pihak lawannya mendapatkan keuntungan yang lebih besar, bahkan memperoleh 100% keuntungan. Kenapa? Karena hal tersebut disebabkan oleh kegagalan negosiator dalam bernegosiasi, sehingga sang negosiator tidak mampu memperoleh keuntungan. Negosiasi ini disebut juga negosiasi loss to win. Nah, yang keempat, ada negosiasi menghindari konflik. Artinya, negosiasi ini melibatkan kedua negosiator yang menghindari konflik yang akan muncul atau yang akan terjadi. Nah, akibatnya kedua belah pihak tidak menuju kesepakatan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman dapat mengetahui bagaimana cara merumuskan ciri dari negosiasi. Dari pengertian negosiasi dapat diketahui bahwa negosiasi itu mempunyai ciri-ciri khusus. Nah, ciri-cirinya itu terbagi berikut. Yang pertama, adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Kedua kepentingan dari partisipan dalam negosiasi saling bertolak belakang. Keadaan tersebut menyebabkan perbedaan kedua pihak, tetapi dalam kepentingan yang sama. Nah, yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Pengajuan dan penawaran dilakukan dengan menyampaikan argumen yang lebih kuat dalam proses negosiasi, akan lebih besar kesempatannya untuk memenangkan suatu negosiasi. Nah, yang keempat yaitu adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Nah, untuk lebih memahami ciri-ciri dari teks negosiasi, mari simak cuplikan kedua teks dan gambar negosiasi berikut ini. Yang pertama ada teks negosiasi membeli apel di pasar, di mana menggambarkan seorang pembeli yang bernama Bu Rinda sedang membeli buah apel kepada penjual buah di pasar. Nah, dalam teks tersebut kan dapat terlihat bahwa sang ibu melakukan pengajuan dan penawaran yang pada akhirnya memperoleh kesepakatan dengan sang penjual apel. Nah, untuk teks yang kedua menggambarkan demonstrasi meminta kenaikan gaji buruh PT Permata Citra. Kedua teks tersebut kurang lebih sama. Nah, selanjutnya teman-teman kan sudah melihat tadi kedua teks negosiasi. Selanjutnya teman-teman dapat mengetahui merumuskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Pada kegiatan 1, teman-teman sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri dari teks negosiasi. Nah, salah satu ciri dari teks negosiasi itu kan adanya pengajuan dan penawaran. Pengajuan dan penawaran tersebut sangat penting dalam suatu proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Nah, dalam bernegosiasi sangat diperlukan taktik. Nah, untuk itu
Taktik tersebut diwujudkan dalam keterampilan seseorang negosiator dalam mengolah kata. Keterampilan tersebut tidak dapat dipisahkan dari aspek kesantunan penggunaan bahasa. Nah, dalam mengajukan dan menyampaikan pengajuan atau penawaran, sang negosiator harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu yang pertama, keterampilan berbicara, yang kedua, berbicara efektif, yang ketiga, prasyarat organis, dan yang keempat, prasyarat bahasa. Di mana keterampilan berbicara terdapat dua faktor di dalamnya yang menyeliputinya. Yang pertama, faktor internal, di mana faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam diri seseorang baik secara fisik ataupun non-fisik. Nah, secara fisik, faktor internal berupa kelengkapan organ berbicara, seperti pita suara, lidah, dan gigi, dan juga bibir. Nah, secara non-fisik, faktor internal berupa karakter, bakat, dan pola pikir negosiator. Faktor internal merupakan modal dalam berbicara. Nah, yang kedua, berbicara efektif, di mana negosiator harus dapat berbicara seefektif mungkin dan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Atau artinya tidak boleh membuang waktu atau melakukan sesuatu hal yang tidak penting. Nah, di dalam berbicara efektif, terdapat tiga hal, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Di mana pembuka merupakan awal dalam sebuah pembicaraan. Sang negosiator harus melakukan pembukaan sebelum melakukan pembicaraan atau isi dari suatu pembicaraan. Bisa dibilang seperti basa-basi atau pengenalan awal agar proses negosiasi dapat berjalan dengan baik dan terkesan tidak tergesa-gesa atau lawan bicara tidak merasa bosan. Nah, yang kedua, isi, di mana sang negosiator dapat langsung kepada isi pembicaraan setelah melakukan pembukaan. Negosiator harus fokus dalam pembicaraan, dalam menyampaikan topik pembicaraan. Nah, topik yang tidak berkaitan dengan pembicaraan sebaiknya tidak harus dilakukan, karena itu dapat membuang waktu dan juga itu tidak penting dalam bernegosiasi. Nah, akan tetapi negosiator harus memperhatikan keefektifan tuturannya. Selanjutnya, penutup. Bagian ini merupakan tanda bahwa berakhirnya suatu pembicaraan dengan terwujudnya kesepakatan. Nah, yang ketiga ada prasyarat organis. Prasyarat organis berhubungan dengan pengaturan napas, pengaturan suara, dan gerakan tubuh. Di mana pengaturan napas diperlukan dalam bernegosiasi. Negosiator membutuhkan napas yang panjang ketika menyampaikan argumen yang lumayan panjang kepada lawan bicara. Negosiator yang tidak pandai mengatur napas akan terengah-engah ketika berbicara kepada lawan bicara. Nah, selanjutnya ada pengaturan suara. Negosiator harus dapat mengatur suaranya dengan baik. Pengaturan suara dimaksudkan memberikan kesan kepada lawan bicara, di mana negosiator harus mampu mengatur intonasi dan juga nada bicaranya. Kecepatan berbicara juga diatur agar terkesan tidak ada buru-buru dalam berbicara. Selain itu, volume juga harus disesuaikan dengan situasi dalam bernegosiasi. Nah, yang ketiga yaitu gerakan tubuh. Di mana gerakan tubuh merupakan salah satu komunikasi nonverbal. Gerakan tubuh ini dapat dijadikan alat bantu dalam berkomunikasi sang negosiator untuk menyampaikan suatu argumennya. Selain gerakan tubuh, negosiator juga harus memperhatikan ekspresi wajah. Ekspresi wajah menunjukkan gambaran hati negosiator. Ketenangan atau kegugupan seseorang negosiator tercermin dari ekspresi wajahnya. Nah, untuk itu kita perlu memperlihatkan ekspresi wajah yang tenang, senyum, atau bahagia agar sang negosiator pun merasakan hal yang sama. Nah, yang terakhir yaitu prasyarat bahasa. Bahasa sangat penting dalam bernegosiasi. Bahasa negosiator harus jelas dan mudah dimengerti lawan bicaranya. Agar perkataan negosiator mudah dipahami, ia perlu memperhatikan dinamika bicara, ritme suara, diksi, dan juga susunan kalimat. Nah, di mana
Dinamika suara sangat penting dalam berbicara. Sang negosiator harus memperhatikan dinamika dalam menyampaikan argumen atau penawaran dalam negosiasi. Dinamika dalam bernegosiasi dapat diartikan sebagai tindakan negosiator dalam mengatur resonansi dan tempo ucapannya. Selain itu, seseorang negosiator harus memperhatikan artikulasi. Artikulasi seorang negosiator harus jelas agar lawan negosiasi dapat mendengarkan ucapan negosiator dengan jelas. Kedua, ritme suara. Ritme juga disebut dengan irama. Ritme dapat digunakan negosiator untuk mencairkan suasana, seperti memasukkan unsur-unsur humor atau senda gurau dalam suatu organisasi. Ya, bisa dibilang dengan candaan-candaan sedikit. Selain itu, ritme juga dapat menjadi ciri khas seorang negosiator. Nah, yang ketiga, ada diksi. Seorang negosiator pasti memiliki diksi atau pilihan kata yang berbeda-beda. Nah, negosiator harus cerdas dalam memilih diksi. Kesalahan penggunaan diksi dapat mengaburkan arti kata atau menghamburkan makna kata. Lawan bicara akan tidak memahami maksud yang ingin diungkapkan sang negosiator jika pemilihan diksinya salah. Oleh karena itu, seorang negosiator yang baik harus memiliki banyak pembendaharaan kata agar dapat memilih kata yang tepat untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Nah, yang terakhir ada susunan kalimat. Di mana susunan kalimat yang baik adalah susunan kata yang mudah dipahami oleh lawan bicaranya. Susunan kalimat hendaknya dibuat pendek. Susunan kalimat pendek lebih mudah dimengerti ketimbang susunan kalimat yang panjang. Susunan kalimat yang panjang akan membingungkan lawan bicaranya. Lawan bicara sulit mengerti maksud yang ingin disampaikan sang negosiator. Nah, coba perhatikan penggalan negosiasi di bawah berikut ini. Di mana ada penjual yang memberikan harga kepada pembeli. Namun pembeli awalnya melakukan penawaran kepada penjual. Namun pada akhirnya keduanya mencapai kesepakatan. Nah, di dalam penggalan teks negosiasi berikut ini, kan terlihat bahwa keduanya menggunakan bahasa atau kata yang tepat atau yang benar. Nah, jadi contoh pemilihan kata atau kalimat atau bahasa yang benar itu seperti penggalan teks negosiasi yang teman-teman lihat berikut ini. Nah, selanjutnya teman-teman juga dapat mengetahui menjelaskan syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Dalam bernegosiasi, pihak penawar juga dapat mengajukan tuntutan. Nantinya, tuntutan tersebut akan dipertimbangkan kembali oleh lawan negosiasi. Seperti contoh pada kutipan teks negosiasi berikut ini. Di mana wakil pabrik memberikan usulan kepada para buruh, kepada wakil buruh, bahwa mereka dari pihak pabrik dapat menaikkan gaji hanya sampai sekitar 2 juta. Lalu wakil buruh menolak bahwa mereka menginginkan kenaikan gaji lebih dari itu, yaitu 2.500.000. Nah, wakil pabrik mengatakan kembali, memberikan pengertian kepada wakil buruh untuk dapat mengerti, karena pihak perusahaan hanya dapat menaikkan gaji mereka sekitar 2 juta. Dengan kondisi perusahaan yang dirasakan pada saat itu yang mengalami krisis. Pihak pabrik berharap wakil buruh dan buruh lainnya dapat mengerti dengan kondisi atau maksud dari pihak pabrik. Nah, pada akhirnya wakil buruh pun meminta tolong kepada pihak pabrik untuk diusahakan lebih dari itu. Nah, pada akhirnya pihak pabrik pun menyetujui dan mempertimbangkan usulan dari wakil buruh tadi. Nah, jadi itu merupakan contoh dari syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Tadi pencapaian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan guna bagi teman-teman semuanya.
Jangan pernah lelah untuk berusaha, jangan pernah letih untuk terus mencoba. Jika terdapat kekurangan, boleh teman-teman menambahkan. Jika terdapat kelebihan, kembaliannya boleh diambil saja. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.